coba ya. Enggak. Share terus. Subiharnya itu enggak. Ya, Don. wes. Kemarin sampai sama sabar masalah wong. Sabar menghadapi keburukan orang lain. Yang ketiga itu sabar dalam menghadapi keburukan orang lain. Namanya manusia itu ujiannya banyak. Ya, sudah saya ceritakan berkali-kali. Namanya manusia itu ujiannya banyak. Banyak. Ujian itu macam-macam. Ya kan bertahap. Ujian itu kok sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2. Walan nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Ujian di tingkat khauf ini SD. Kalau kita lulus, naik derajat kita. Walju, ini ujian di SMP. Lulus, naik lagi derajatnya. Diuji yang ketiga. Apa ujian di tingkat SMA-nya? Wal aksi minal amwal. Lolos, naik. Ujian S1. Wal anfus. Terakhir di tingkat S2 wasamarot. Jadi setiap orang itu akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Goncangan jiwa macam-macam. Kadang rumah tangga sudah enak-enak, istrinya rotok gimana. Istrinya baik, anaknya baik, suaminya kurang baik, atau wedok dan sebagainya, macam-macam lah. Suami baik, istri baik, anaknya ono sing ganggu. Anaknya apik, kabeh apik, wong tuane ganggu. Wong tuane apik, tanggane ganggu. Macam-macam. Jadi keburukan orang lain itu adalah ujian buat kita. Makanya kita harus sikapi dengan sabar. Karena Allah menyatakan ujian. Puncaknya Allah menyatakan wabasyiri sabirin. Ujian-ujian itu merupakan berita yang menggembirakan buat orang yang sabar. Kenapa buat orang yang sabar? Karena hanya orang yang beriman yang diberikan ujian oleh Allah. Makanya nggak usah marah kalau ada orang macam-macam kita, ngomongin kita, memfitnah kita, wis nuduh-nuduh, wis jarno wae. Yang penting kan bukti ini kan. Semua yang penting itu kenyataannya, nggak usah wis ben wae. Dan setiap kebatilan itu akan hancur dengan kebenaran. Akan nampak, akan dinampakkan sama Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang nggak baik itu akan ditampakkan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah dalam tahap sabar di tingkat anfus ini, kegoncangan jiwa ini, kita digoncang jiwa kita dengan ini, dengan macam-macam, kita tetap sabar menghadapi, tetap kita ini. Nah disitulah muncul lagi syukur. Syukurnya apa? Meskipun kita dibeginikan, kita dijelek-jelekin, kita diganggu, kita ini. Tapi nyatanya Allah masih memberi kita. Allah masih memberikan kesehatan buat kita. Allah masih memberikan rezeki yang cukup buat kita. Dan anak-anak kita bisa kuliah, bisa sekolah dengan baik, lancar. Mangan lancar. Jadi bodoh. Kita ditipu orang. Salah. Saya berkali-kali ngomong. Sing nipu ambek sing ditipu. Penaan sing ditipu. Ya kan? Saya kan kemarin bilang sama Arif. Coba kamu mikir. Kamu nipu saya segitu banyaknya. Saya masih banyak mobil bagus. Mobil saya masih bagus, masih pakai AC. Saya masih tidur pakai AC. Saya masih bisa makan enak. Saya masih bisa keluar dengan anak istri. Masih bisa jajan enak dan sebagainya. Kamu susah. Mobil nggak punya. Rumahmu ngontrak. Rumahmu sudah diambil orang. Ngontrak orang ini AC nih. Ya enak aja ditipu. Makanya harus sabar. Menghadapi apapun dalam hidup ini itu sabar itu nomor satu. Gitu. Sabar menghadapi segala bentuk keburukan orang lain. Nah, orang lain tuh bisa tetangga, bisa keluarga, bisa teman, bisa macam-macam. Dan itu sudah disampaikan sama Allah di Al-Quran, ya kan? Anak-anak dan istri-istri itu bisa menjadi ujian bagi kamu, musuh.
Tapi kita tetap disuruh berbuat baik gitu. Jangan pernah ketakutan dengan hal kayak gitu. Makanya saya menghadapi itu dengan senyuman aja, dengan santai. Ya, apa nggak lapu-lapu. Yang penting hidup saya berguna untuk orang lain, bisa membantu orang lain, bisa nolong orang lain, bisa memberi orang lain. Saya yang nilai. Dan yang penilai paling utama itu Allah. Nah, tak kala kita berhasil melewati ujian ini, nanti naik itu derajat kita. Derajat naik itu bukan sekedar kita diberikan derajat apa, tapi diiringi dengan rezekinya ditambah oleh Allah. Kenikmatan hidup ditambah oleh Allah. Saat kenikmatan hidup ini ditambah oleh Allah, akan datang ujian lagi. Watamarot. Kegoncangan yang luar biasa. Sekarang ini kan menyeluruh ini, corona ini. Tapi nggak perlu takut, kan saya berkali-kali bilang, harus sabar. Corona itu kayak peluru, berkali-kali dimanapun tempat saya ngomong. Orang usah wedi mek corona. Lah aku wedine mek corona Jember, Pak Adi. Oh bahaya corona Jember. So ngentek ki omah mobil bareng. Nah, komunitas Rondo mempesona. Kata penjara. Termasuk sama takut juga kan? Loh iya, kalau corona itu kayak peluru. Corona itu tidak ubahnya peluru. Dia membawa nama. Peluru itu membawa nama. Didor. Sing ngarep kadang nggak kena. Sing mburi kena. Memang namanya untuk yang di belakang. Jadi corona itu walaupun kamu sembunyi di beteng yang kokoh, yang tertutup rapat. Kalau ada nama kita dibawa oleh corona itu, nah, masuk corona. Jadi nggak perlu takut. Berbagai macam tantangan hidup ini harus dihadapi dengan sabar. Kenapa? Karena yang bisa menciptakan segala apa yang terjadi itu cuma Allah. Kita itu tidak bisa. Skenarionya Allah. Allah menskenariokan apapun untuk kehidupan kita itu, ya kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Ini. Jadi kalau sudah bisa sabar di tingkat ini, orang akan hidup dengan penuh rasa syukur. Karena ini puncak. Watamarot itu puncak ujian. Di usia mana kita ada di situ? Ya berakhir di usia kita itu selanjutnya yang datang itu kebaikan-kebaikan. Karena apa? Saat Allah menjelaskan wabasyiri sobirin, sesungguhnya ujian itu adalah berita yang menggembirakan untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar kata Allah? Alladzina idza asobatkum musibah. Yaitu orang-orang yang apabila aku datangkan kepada mereka itu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Kembalinya kepada Allah. Mobil ini yang ngasih Allah. Rumah yang ngasih Allah. Istri yang ngasih Allah. Kembali kepada Allah urusannya. Makanya saya selalu katakan, ya saya pengajian sering saya sentilkan. Ojo kabotan dunya. Ojo terlalu mencintai istri berlebihan. Jangan mencintai anak berlebihan. Jangan mencintai mobil berlebihan. Cintailah Allah yang berlebihan. Karena semua itu hak pakai, bukan hak milik. Ini hak pakai loh. Nanti kalau saya dikasih rezeki banyak oleh Allah mungkin ganti. Kasih pakai orang lain. Saya pakai yang lain. Ini juga bekas orang saya pakai. Itu juga bekas orang saya pakai. Berapa kali sudah kita contohkan. Si A, Prapto, bojone Endang. Prapto mati, Endang digawe Bambang. Ya. Sumini, bojone Sumijo. Sumini mati, Sumijo gawe Sutarti. Hak pakai, bukan hak milik. Kenapa kok kita berlebihan di dalam hal itu? Gitu. Jadi, apapun yang ada, apapun yang kita miliki, apapun yang ada di tempat kita, itu semua datang dari Allah. Maka kembali urusannya kepada Allah. Ini cara orang sabar, menyandarkan semuanya pada Allah saja. Balik nih Gusti Allah kabeh. Lah lek wis iso koyo ngono iku. Kenapa saya katakan kalau orang sudah berada pada puncak ujian ini dan dia tetap berada kepada kesabaran yang sebenarnya, maka dia akan sampai kepada
rasa syukur yang sebenarnya dan hidupnya itu senang terus. Kenapa? Itu janji Allah. Ulaika shalawatum mir rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan keselamatan langsung, pertolongan langsung dari Tuhannya. Warahmah. Kemudian Allah turunkan kasih sayang kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka hidup dalam bimbingan uripe wis ditata mbek Allah, dibimbing. Arep menggok, biyene seneng menggok, saiki arep menggok disentil aja wis umur-umur tuwa ling. Ya. Dhisik menggok. Ketok rada klemis sithik menggok, ketok rada abang titik menggok. Nah, karena sudah dalam bimbingan Allah, melakukannya jejak. Mbok ana klemis, ana abang, ana abu-abu ya, mek didelok tok. Lurus luar. Sing klimis istighfar. Nah, Stop. Mata. astagfirullahaladzim. Itu. Jadi kembalinya ke sana. Orang itu jangan sampai nggak sabar sudah. Sabar itu kunci untuk menuju ke syukuran. Nah, orang bicara ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa terjadi, hanya ada pada orang yang berada dalam rasa syukur yang sempurna. Syukur dulu kan. Syukur dulu. Nggak akan bisa ikhlas kalau nggak ada syukur itu kawan. Nggak ada ikhlasnya. Orang kalau nggak pernah bersyukur atas segala apapun yang diberikan Allah pada dirinya, udah jangan bilang ikhlas, kadoan. Kadoan. Saya ditipu orang banyak banget. Bukan sekali, dua kali, banyak kali. Di Lamongan itu 1,8. Dibayar Omar ke 400. Dikai duit 100. Sisa 1,3 dijanjikan rumahnya laku, dibayar. Malah rumahnya belum laku, uangnya minggat. Ya enggak, saya cari, tanya semua orang. Saya enggak berusaha nyari. Ya enggak, tak lapor polisi. Padahal ya kenalanku polisi wakai. Nah buat apa? Kalau saya lapor polisi, saya menyiksa orang 2 kali nanti. Kalau saya lapor polisi, dia ditahan, dia tersiksa, anak istrinya tersiksa, keluarganya malu dan sebagainya. Lebih menyengsarakan saya, biarin baik. Gitu lah. Syukur saya di mana? Saya ditipu, tapi saya masih bisa naik mobil. Saya ditipu, saya masih bisa tinggal rumah bagus. Saya ditipu, saya didolimi, saya masih bisa nikmat hidup saya. Syukur itu. Nah, karenanya adanya rasa syukur ini saya ikhlas, nggak pernah mikirin kok. Yang sekedar cerita gini aja pas ini dalam kajian ini. Sehari-hari nggak pernah ingat saya. Loh bener loh. Sama Arif itu lupa saya. Kalau sudah tidur, sudah pagi saya lagi ngaji di situ, lupa. Ingat kalau ada masalah baru. Itulah. Masalah baru yang diciptakan Arif itu. Bukan orang lain. Masalah ini aja belum selesai, tiba-tiba pagi saya ditelepon ada masalah baru. Kantor digembok, disegel sama pemilik itu. Jadi ingat semua, jadi ini. Tapi lebih sudah selesai, temoni, jelasin, tinggal wis lali mana, sampai rumah mandi turusak. Jadi nggak akan pernah bisa ikhlas orang itu kalau belum berada pada puncak kesyukuran yang sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jadi beralih salah jadi orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu bagaimana sih sebetulnya? Sulit sabar kita. Kalau kita tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di dalam salah satu firman-Nya di surat Al-Baqarah itu menjelaskannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi kamu. Penolong dalam hal apapun. Maksudnya penolong itu dengan sabar dan sholat, kita bisa mendekat kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah, pertolongannya, perlindungannya macam-macam. Tetapi wa innaha lakabiratun ila alal khasiin.
sabar dan sholat itu tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang sangat merindukan perjumpaan dengan Allah. Sampean suwe gak ketemu bojo. Pas 2 hari 3 hari pengen pulang, mau pulang. Oh, rindu perjumpaan dengan istri menggebu-gebu sing rencanakno. Teko omong ngene setan ngono. Suwe gak ketemu dan sebagainya ya kan? Kan gitu. Kita lama bersahabat, enggak ketemu, sudah membayangkan nanti kalau ketemu begini. Lama enggak ketemu anak. Atau anak enggak ketemu orang tuanya lama. Merindukan pertemuan dengan orang tuanya itu sudah merancang nanti bapakku ibuku tak jak ngene kan gitu. Tapi kenapa kita kok enggak pernah merindukan perjumpaan dengan Allah yang menciptakan kita, yang menjamin hidup kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang bisa membuat kita bahagia apa tidak bahagia. Makanya yang dikatakan orang khusyuk itu kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah. Jadi perjumpaan itu bisa lewat sholat, bisa lewat zikir, bisa lewat bacaan Quran, macam-macam. Tapi dia selalu rindu untuk bisa berjumpa dengan Sang Penciptanya. Di situ kekhusyukan muncul. Nah, sabar dan sholat itu akan ada, akan berlaku, akan bermanfaat, akan berguna, menjadi penolong, menjadi apapun dalam kehidupan ini, bila kita benar-benar menjadi orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang yang sadar diri bahwa dia akan kembali kepada Allah. Loh, coba kita mau sadar apa enggak sadar? Saya pun sama mungkin. Orang itu lebih banyak merencanakan kehidupan. Mikir sesuk piye? Mben piye? Daganganku piye? Pekerjaanku ya apa? Tapi enggak pernah berpikir merencanakan mati yang enak. Benar enggak? Semua orang hampir masuk kesebut kiai, kesebut ustadz, kesebut habib, kesebut siapapun dia. Sing dipikir iku ya apa carane urip penak. Ya apa carane mangan penak. Ya apa carane turu penak. Ya apa carane duwe bojo sing dikeloni penak. Tapi enggak pernah berpikir bagaimana saya mati penak. Saya pernah ketemu orang yang kerja di rumah sakit, tugasnya itu menghadapi orang yang mau sakaratul maut. Jadi setiap orang mau sakaratul maut, perawat ini karena dianggap orang pondokan dulunya, disuruh nungguin, suruh nuntun, suruh nalkin. Dia punya catatan. Dari 198 orang, orangnya masih hidup itu. Yang dicatat, sealamat-alamat dicatat. Hanya 12 orang yang mati dengan mengucap La ilaha illallah. 10% ya. Dari 198 orang dicatat. 5%. Itu sempat mengucap La ilaha illallah mati. Itu 12 orang. Yang tidak mengucap La ilaha illallah tapi sempat menyebut nama Allah sampai mati. Itu 24 orang. 26 apa 24. Selebihnya dari itu gak ada ucapan mati.
Dicari sama dia. Sesuai alamat-alamat itu dia datangi alamat-alamat itu, dia tanya. Ternyata apa? Orang yang 12 orang itu kebiasaan hidupnya itu tidak pernah menyakiti orang sama sekali. Sekalipun dia didolimi, difitnah, diapa-apakan, dia memaafkan. Dia justru mengingatkan orang itu untuk kembali ke jalan Allah. Mau menyantuni. Kan yang sulit itu gini ya. Berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Kalau Pak Nur ini baik sama saya, setiap pergi kemana, oleh-oleh mesti mampir ini ngegei. Satu saat saya ngirimi oleh-oleh, wajar. Biasa ya. Biasa. Pak Hadi ini aku apa-apa ditolong. Aku dua apa tak kirim, wajar. Berbuat baik kepada orang yang baik. Tapi yang susah, berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kita. Nah orang yang 12 ini, itu selalu seperti itu. Dan zikirnya itu luar biasa. Kata istrinya, suami saya itu minimal 1 hari berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lebih dari 5.000 kali. Sehari. Sehari 5.000 ya. Lah itu semua kebiasaan toh. Kalau kita biasa la ilaha illallah, la ilaha, ya biasa. Anak uang, anak masalah, astagfirullahaladzim, subhanallah, biasa. Setiap anak masalah, subhanallah, anak astagfirullahaladzim, kok ngono ya? Coba biasa nih, cuk. Oh. Ya biasa. Seneng pun cuk, ngono. Pencak ae wong Surabaya iku. Sampai repot ya. Nek wong Solo sing biasa sasu ya. Mbok ana masalah sasu ae gitu. Akhirnya mati nih, su. Loh, jadi dari kebiasaan. Arjin sodakor. Nah yang 24 itu, orang yang memang hidupnya suka zikir, suka baca Quran. Tapi tidak sebaik yang 12. Nah, yang lainnya yang nggak mengucap apa-apa tadi, saya ditanya ke tetangganya, yaitu orang-orang yang sholat ya syukur sholat. Maksiat jalan terus. Nyakitin tetangga oke, ngerasani ya jalan, sembarang jalan. Nah, ini sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Dan jangan pernah mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini yang jadi masalah. Alladzina yadununa annakum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia sadar, semua tahu, semua orang ngerti, semua orang paham, semua orang itu yakin dia bisa mati. Tapi sayangnya kok nggak pernah menyiapkan diri untuk mati. Sing dipikir uripe, sing direncanakan uripe, tidak pernah merencanakan bagaimana saya bisa mati enak, bagaimana saya nanti di kuburan enak, bagaimana saya nanti di akhirat juga enak. Ini, ya kalau orang tidak ada syukur, tidak ada apa, nggak iso ikhlas, saya nggak ada mikir mati, malah wedi mati, keliru. Berkali-kali saya katakan, ojo wedi mati. Wedi mati itu keliru. Mergo mati itu pasti. Urip gak pasti, Mas. Pak Adi ini punya gaji, sampean tanya. Takut terima gaji apa takut gak terima gaji? Ya, umumnya takut gak terima gaji. Nah, takut gak terima gaji. Karena gajian pasti toh. Oh sudah jelas. Orang melburung minggu tetap gaji ini foto. Ya kan? Pamit loro guys surat izin dokter orang minggu. Gaji dia tetap butuh. Dia takut gak terima gaji. Mesti potongan koperasi. Itu. Jadi kalau mati itu pasti ngapain takut? Gak perlu takut mati. Yang harus ditakuti itu takut hidup. Kalau kita besok pagi masih dihidupkan oleh Allah, masih mampukah kita berbuat kebaikan-kebaikan?
Kalau besok pagi kita masih dihidupkan oleh Allah, masih mampukah kita melaksanakan ibadah kepada Allah secara baik, secara benar, dan sebagainya. Nah mati aja diwedeni, tapi siapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Ya apa carane mati penak, mati husnul khotimah. Neng kuburan dikancani bidadari, dikei panganan penak-penak, dikei nggon sing penak, sing empuk, sing nyaman. Kila wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu yang jelas. Dan kita disuruh sama Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddama lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu yang pertama hari menghadapi kematian. Hari saat dijemput oleh Israel. Di situ nanti kita husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ini nggak pernah disiapin. Ngobrol lama kuat, cerita rono rene kuat, memfitnah orang kesana kemari kuat, ngerasani tonggone, ngerasani kuancane sampai berjam-jam kuat. Dijak dikir klepak, bingung gitu ngale ae. Kayak manuk di jero kurungan gitu metu. Aku gak ngrasani aku. Ono wonge kok. Ya gak ono wonge ngrasani, ono wonge kok. Ono wonge. Lek gak ono wonge jeneng ngrasani pasti ya. Ono wonge gak ngrasani. Paling yo nyemoni tok, yo nyemoni. Proses. Lho karena aku ingin ngomong yang terbuka umumnya. Nah ya ngomong rono rene kuat, tapi pada saat diajak zikir 1 jam aja bingung. Nah itu kan gimana kita mau ngadepi Israel dengan ucapan-ucapan thayyibah, dengan kalimat-kalimat penghantar kematian yang husnul khotimah, gitu loh. Jadi zikir di mobil sampai sel mobil astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, macam-macam zikir banyak banget. Gitu loh. Hari esok yang kedua itu nanti di alam kubur. Sanggup kita di alam kubur itu apa? Menyiapkan generasi yang soleh, menyiapkan generasi yang Qur'ani. Banyak menyumbang masjid, banyak jariahnya, jariah ilmu, jariah duit, jariah macam-macam jariah yang bisa nanti mengantar pahalanya ke alam kubur. Membuat kita bahagia di alam kubur. Tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain. Tidak melakukan hal buruk apapun pada orang lain. Itu bekal-bekal menuju hari esok di alam kubur. Dan kelak hari akhir yang ketiga itu saat kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kata Rasulullah, semua orang telanjang. Semua orang dibariskan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang dulu. Aisyah bertanya pada Rasulullah, apakah satu sama lain bisa melihat kemaluannya? Enggak bisa. Mereka panik, nggak sempat lihat sana sini. Bapak nggak mikir ke anaknya. Suami nggak mikir istri nggak mikir suaminya, istri nggak mikir anakku nih di, mikir kabeh. Semuanya mikir di sini, panik semuanya. Hanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam penegakan syariat, istiqomah dalam dakwah di jalan Allah, istiqomah dalam hidup kebaikan, istiqomah dalam menebarkan kebaikan, itu yang enggak panik. Semua panik. Kecuali 3 itu. Orang-orangnya itu tidak akan pernah mengalami kepanikan sedikit pun. Karena apa? Karena mereka sudah dibekali oleh Allah, dipayungi atas segala amal baiknya itu. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti atas segala apapun yang kita kerjakan. Kita mau apapun, mau ngeles, mau orang ngakoni, wis kecatet. Enggak, saya enggak gitu. Yang anu itu dia, gini gini. Masih membelani diri kayak apa? Enggak merasa salah di depan manusia. Catatannya Allah itu tidak akan salah sedikit pun.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka lek nandur jagung yang ngunduh jagung. Nandur pelem yang ngundur pelem. Wis saiki lek dilarani wong, difitnah, dicaci maki, diarah-arani macam-macam ben wae. Latih sabar, latih diri berada pada puncak kesyukuran dan kita akhirnya menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam segala hal. Ya, mudah-mudahan manfaat. Nandur pari tukule suket. Nah, lek nandur pari tukule suket iku rugi. Nah, berarti tidak sampai kepada tujuan.